Jadi dokter, ini nih sering sekali ya dok ya kasus low back pain atau sakit pinggang atau encok ini. Nah ini apa sih dokter penyebabnya ya LBP ini dok? Kalau LBP sendiri sebenarnya sebagian besar penyebabnya itu muskuloskeletal, jadi masalah di otot, tulang, sendi dan lain-lain. Sedangkan sebagian kecilnya itu memang bersumber di syaraf tulang belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Jumpa lagi kali ini dengan program kesayangan kita Podo Kece Podcast Dokter Kece Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, ada dokter spesialis neurologi Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Beliau adalah Dr. Nova Lestari, spesialis neurologi. Silakan disapa dokter, Sobat Sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat semua. Perkenalkan saya Dr. Nova Lestari. Saya adalah spesialis syaraf yang bertugas di RSUD ini. Baik, Sobat Sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada, mungkin kita mulai saja ya. Pada pagi hari ini kita akan mengambil tema terkait low back pain atau nyeri pinggang, atau mungkin masyarakat sering menyebut dengan nama encok ya. Jadi dokter, ini nih sering sekali ya dok ya kasus low back pain atau sakit pinggang atau encok ini. Apa sih sebenarnya dokter low back pain ini? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, pertama-tama kita tahu dulu tuh ya memang LBP itu apa. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan LBP itu kan low back pain, artinya nyeri punggung bawah. Jadi semua sensasi nyeri yang dirasakan di daerah pinggang. Daerah pinggang itu dari tulang rusuk ke bawah sampai di atas bokong itu area pinggang. Itu dinamakan LBP. Sensasi nyerinya bisa berupa nyeri berdenyut, pegal, kemeng, kadang-kadang orang bilangnya kemeng, kesemutan, rasa panas. Itu semua sensasi nyeri yang bisa dirasakan pada LBP. Dan LBP ini bisa disertai dengan penjalaran ke kaki atau tanpa penjalaran, seperti itu. Ya, jadi ini mungkin hampir semua kita pernah ya ngerasain ini ya dokter ya. Nah ini apa sih dokter penyebabnya ya LBP ini dok? Kalau LBP sendiri sebenarnya sebagian besar penyebabnya itu muskuloskeletal, jadi masalah di otot, tulang, sendi dan lain-lain. Sedangkan sebagian kecilnya itu memang bersumber di syaraf tulang belakangnya, seperti itu. Jadi kalau muskuloskeletal itu contohnya pasien-pasien usia tua yang mengalami pengapuran atau osteoartritis di daerah tulang belakangnya atau disebut sebagai spondylosis biasanya kalau kita ronsen. Itu yang paling sering menjadi penyebab pada LBP pada orang-orang tua. Atau bisa juga misalnya atlet yang mengalami cedera otot. Nah itu kan masalah di ototnya, itu bisa juga menyebabkan LBP. Kemudian ada juga pasien-pasien yang misalnya sering dibilang pasien itu syaraf kejepit, seperti itu ya kan? Ya, syaraf kejepit itu, kalau syaraf kejepit itu sebenarnya juga awal mulanya tuh permasalahan di sendi. Jadi bantalan sendinya itu keluar dari cincin sendinya itu sehingga menekan syaraf. Jadi sebenarnya masalah awalnya itu di sendi yang kemudian menimbulkan komplikasi di syaraf, seperti itu. Itu udah komplikasi lagi kalau sudah syaraf kejepit. Nah itu contoh dari sebagian besar penyebab ya. Kalau yang sebagian kecilnya lagi yang murni di syarafnya itu yang bisa kita temui itu misalnya tumor sumsum tulang belakang. Nah itu memang murni masalahnya di syarafnya. Atau misalnya peradangan di sumsum tulang belakang atau biasa disebut di medis itu namanya mielitis. Itu juga memang murni di persyarafannya gitu. Jadi tidak ada masalah di muskuloskeletalnya seperti itu. Nah mungkin itu tadi saya tangkap ada 3 ya, dari mungkin atlet, kemudian orang yang memang sudah berusia dan punya resiko tinggi ya, dan tadi itu mungkin karena ada penyakit seperti tumor. Tapi yang sering terjadi nih dok, kita misalkan bangun tidur aja dok, kalau bangun tidur nggak tepat posisinya
bisa menyebabkan LBP ini, Dok? Bisa, sangat bisa. Karena memang sebagian besar tadi, karena penyebab sebagian besar adalah muskuloskeletal, biasanya kalau aktivitas itu menyebabkan aktivitas yang salah atau pergerakan yang salah itu akan menyebabkan LBP. Jadi kontraksi di ototnya itu. Jadi istilahnya tuh salah urat ya, kayak gitu kalau orang awam bilangnya. Ini kan yang sering ya, Dok ya. Iya, jadi benar. kadang-kadang kita perasaan nggak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba ada gejala seperti ketarik bahasanya itu ya, kayak gitu. Jadi mungkin tadi karena ada berbagai posisi yang kadang tidak kita sadari, ternyata juga bisa menyebabkan LBP ya, Dok ya. Jadi memang harus hati-hati sekali ya, Dok ya. Kemudian dokter, faktor resikonya apa, dokter, dari LBP ini? Jadi kalau faktor risiko itu memang ada beberapa. Yang paling sering berisiko untuk mengalami LBP itu yang pertama itu faktor usia. Jadi usia ini usia yang sudah tua tentu akan berisiko lebih tinggi dibanding usia yang masih muda. Jadi karena pada orang-orang tua itu mengalami kemunduran ya. Jadi sel-selnya sudah pada tua, sendi-sendi sudah pada mulai lemah, ototnya sudah melemah, akhirnya berisiko lebih tinggi untuk mengalami LBP. Kemudian faktor risiko yang kedua itu adalah berat badan. Jadi berat badan yang berlebih otomatis akan berisiko lebih tinggi dibanding yang berat badannya normal gitu, sudah jelas ya kalau seperti itu. Kemudian juga ada merokok. Nah, merokok ini banyak orang belum tahu. Jadi pada orang-orang yang merokok itu akan otot-otot, sendi, tulang itu suplai oksigen ke arah situ akan mengalami penurunan. Nah, itu menyebabkan si otot, tulang atau sendi itu pun akan lebih cepat mengalami kelemahan, yang itu juga menjadi faktor risiko dari LBP. Kemudian pekerjaan. Nah, pekerjaan ini juga jadi pasien-pasien yang sering pekerja di kantoran yang memang aktivitasnya duduk seharian berjam-jam tanpa stretching, nah itu akan lebih berisiko. Kemudian pekerjaan yang lain misalnya petani yang suka nunduk-nunduk nanam-nanam padi itu juga akan lebih berisiko lagi gitu. Dan banyak lagi lainnya seperti itu. Ya, itu jadi faktor resiko mungkin kalau kita usia muda, jadi faktor risikonya ke arah jenis pekerjaan ya. Iya, benar. Jadi, kalau mayoritas memang kita banyak duduk. Nah, ini kayaknya sekilas ya, Dok, saya juga merasakannya. Jadi saya pikir sudah mulai evaluasi ya, kalau kebanyakan duduk mulai nanti ngilu di pinggang dan mungkin kata orang juga kurang minum dan sebagainya. Itu pencetus juga ya, Dok ya. Iya, benar. Nah, kemudian pola hidup tadi sudah disampaikan, rokok ya. Ya, jadi sobat sehat, rokok ini ternyata impact-nya banyak sekali ya, impact yang negatif. Jadi bukan hanya ke paru-paru, bisa jadi pencetus untuk low back pain seperti itu. Jadi kita memang gak usah lah yang ngerokok ya, Dok ya. Gitu. Memang kalau sudah kebiasaan ya cobalah kita kurangi untuk merokok seperti itu. Atau ya nanti lama-lama bisa kita nggak usah ngerokok ya, Dok ya. Baik, kemudian untuk penanganan atau tata laksananya, bagaimana kalau kita merasakan nyeri tadi seperti yang dokter sampaikan tadi, bagaimana kita menanganinya, penanganan awal, kemudian kapan kita harus ke dokter seperti itu, Dok? Jadi kalau misalnya kita mengalami LBP, posisi ada di rumah, yang pertama kita lakukan adalah istirahatkan. Jadi bagian yang terkena itu kita istirahatkan. Setelah istirahatkan bisa kita kompres dingin. Diharapkan kompres dingin ini akan meredakan proses radang yang terjadi di daerah pinggang yang menyebabkan nyeri. Karena prinsipnya kalau misalnya ada nyeri di daerah tersebut berarti ada proses radang yang sedang berjalan. Nah, itu kita bantu redakan dengan istirahat dan kompres dingin. Kemudian tidak lupa kalau bisa tetap minum obat pereda nyeri. Jadi tidak ada pantangan buat orang jadi takut minum obat pereda nyeri. Justru pada fase akut yang sangat akut kita langsung redakan dengan pereda nyeri itu tidak masalah. Asalkan obat-obatnya memang obat-obat yang dijual bebas di warung seperti paracetamol, ibuprofen, asamifenamat itu masih aman. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah melakukan penanganan awal kemudian nyerinya masih berlanjut. Nyeri masih berlanjut, nah baru bisa kita periksa
periksakan ke dokter. Berarti memang harus ada evaluasi lebih lanjut seperti itu. Iya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Nova ya, Sobat Sehat, kalau kita merasakan gejala tersebut, nyeri pinggang atau yang disebut low back pain tadi, kita coba istirahat dulu, kemudian terapi dengan kompres air dingin ya, bukan Iya, air hangat benar. ya dok? Iya. Air dingin ya Sobat Sehat. Kemudian kita coba minum dengan pereda nyeri yang tersedia di toko obat ataupun apotek yang memang bebas, dijual bebas atau tanpa resep dokter boleh. Jadi untuk penanganan pertama, kalau memang berlanjut, jadi Sobat Sehat bisa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk menemui dokter. Terlebih lagi mungkin lebih ke spesialis saraf ya dok ya. Iya, benar. Spesialis saraf akan lebih bisa memberikan solusi, nanti mengevaluasi seperti apa treatmentnya. Mungkin seperti itu ya Sobat Sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada, tata laksana awal dan kapan kita harus ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian nih yang terakhir nih dokter, jadi apa pesannya atau apa yang bisa kita waspadai, artinya ada sesuatu yang memang menjadi poin penting dari kondisi low back pain ini, dokter. Jadi tadi kan kita sempat bahas kalau ada penanganan awal ya, tapi ada juga LBP yang begitu kita kena LBP semacam itu wajib langsung periksa ke dokter gitu. Yang pertama, bila LBP itu disertai dengan kelemahan tungkai, jadi bukan cuma nyeri pinggang, tapi juga tungkai tidak berasa kebas atau ada kelemahan, itu harus langsung periksa. Kemudian bila LBP-nya disebabkan oleh trauma itu seperti misalnya jatuh terduduk atau misalnya kita kecelakaan terus terbanting tulang belakangnya, itu juga wajib langsung periksa ke dokter untuk evaluasi awal seperti itu. Terus bila LBP ini disertai dengan penurunan berat badan yang tidak jelas, misalnya pasien ini tidak ada melakukan diet atau apa, tapi pasien ini mengalami LBP dan juga penurunan berat badan yang lumayan signifikan seperti itu. Nah, itu kita juga akan curiga ke arah tumor atau ke arah TB tulang, bisa seperti itu. Bisa juga kalau LBP-nya disertai dengan demam. Demam itu bukan cuma sumbang-sumbang ya. Jadi demam yang memang diukur suhunya di atas 37,5 itu memang berarti memang sedang ada proses radang yang ada di badan. Nah, itu harus langsung diperiksa oleh dokter seperti itu. Jadi itu poin pentingnya ya Sobat Sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada, mungkin itu yang perlu sangat kita waspadai. Jadi kita jangan meremehkan ya dok ya, low back pain ini mungkin udahlah diurut aja, minum obat sudah, ternyata sakitnya nambah nyeri tapi kita tidak segera ke dokter, itu juga kita jangan seperti itu ya. Jadi kita memang harus aware atau kita harus waspada dengan low back pain ini. Jadi sudah kita dengar bersama pesan-pesan dari Dokter Nova, kapan kita harus segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan khususnya ke dokter dan dokter spesialis saraf ya dok. Nah mungkin Sobat Sehat Rumah Sakit Bandar Negara Husada perlu mengetahui bahwa di Rumah Sakit Bandar Negara Husada juga bisa melayani konsultasi spesialis neurologi. Nanti ada dengan Dokter Nova Lestari, kita akan bisa mendapatkan layanan tersebut setiap hari ya. Jadi kalau ada memang mengalami gejala-gejala tersebut, silahkan datang untuk berkonsultasi ke Rumah Sakit Bandar Negara Husada dengan Dr. Nova Lestari, spesialis neurologi. Mungkin itu saja bincang-bincang kita pada pagi hari ini, dokter. Terima kasih banyak Dr. Nova. Pengetahuannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai host undur diri. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.